Nah, ini mau ini sedikit, apa, intermezzo sedikit nih, ngomong-ngomong tentang keras sakti nih. Dari tadi kan nyinggung keras sakti tuh. Keras sakti itu kan sejenis siluman ya kan? Nah, dia mencari apa, kitab suci sampai ke barat. Halo, ini kemana ini? Hostnya kok hilang? Diajak ngobrol. Udah kita aja. Ayo lanjut. Iya, itu setiap ada ini podcastan apa Bang Charlie sama Gus Rocky sama ini Gus Haikal, Keras Sakti itu selalu mau bikin status gitu. Kemarin terakhir yang pernah saya baca sekilas pas lagi ngecek timeline tuh dia protes gitu. Kiai Imat itu nggak pernah ketemu saya, nggak berani ketemu saya kopdar katanya, kata Keras Sakti itu. Padahal ternyata setelah saya tabayunkan ke Tubagus, Smogi, Nurfadil, Satya Tirta Yasa, ternyata udah pernah kopdar dengan KRHT, Gus Fakti, ya kan, dengan Kiai Imat, sudah pernah kopdar. Bang Charlie. Tapi infonya dulu, ya. Ya terus lanjut. Halo. Ya. Apa? Bang Fajar itu kan infonya Keras Sakti itu kan itu ya, apa namanya? Ini suara apa ya? Mencari kitab suci. Suara apa ya? Kitab suci ke barat. Mencari kitab suci ke barat. Suara apa? Suara apa? Iya, maksudnya. Itu suara apa itu? Nggak tahu nih. Itu dari Bang Charlie itu. Itu bagus. Suaranya itu bagus. Enggak. Tadi saya matiin ya speakernya. Bentar. Suara jangkrik. Suara jangkrik. Justru kata lanjut Bang. Bang Charlie kayaknya itu. Justru saya ini mau tabayun ke Tubagus ini. Saya tuh mau tahu detailnya bagaimana itu waktu kopdar itu gimana. Oh, baik Mas Fajar. Jadi itu di tahun 2023. Wah, ini Mas Charlie-nya hilang ini tapi. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah kita aja. Okay. Baik. Jadi itu di tahun 2023 itu kan ada dua event yang hampir bersamaan waktunya, yaitu kalau di pihak kita mengadakan seminar di UIN Syarif Hidayatullah, Mas Fajar. Jadi seminar tentang masalah pengkajian. Sedangkan di Banten itu juga mengadakan rencana diskusi juga. Jadi kalau yang seminarnya itu di hari Sabtu, sedangkan kalau di Bantennya itu Sabtu dan Ahad. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, jadi ketika kami di hari Sabtu itu kan kemudian di hari Ahadnya kan di Banten tuh ya. Nah, itu kan banyak pemframingan bahwasanya Kiai Imat itu Al-Kaburi misalkan, framing tersebut. Nah, justru sebenarnya Robitoh Alawiyah RA itu justru adalah Robitoh Al-Kaburi. Jadi mereka diundang di seminar UIN tidak berani hadir. Nah, di Banten pun juga tidak berani hadir. Jadi yang hadir di Banten itu tidak sebagai wakilnya Robitoh. Jadi memang Hanif Alatas datang. Kemudian siapa tadi namanya? Sun Gokong itu datang. Itu disebut nama apa? Apa kiasan? Ya, Sun Gokong alias Gus Rumel lah. Oke. Rumel Abbas kan datang ke Banten. Kemudian siapa lagi tuh? Wafi dan lain-lain lah gitu. Nah, sedangkan ketika di hari Sabtunya itu ada seminar di UIN Syarif Hidayatullah, ketika itu kan ada Romli Alaidrus juga ada ya? Romli Alaidrus ada kan? Iya. Bukan Alaidrus, Rumel Abbas yang ketika itu Idrus Romli. Rumail Abbas itu datang di hari Sabtunya di acara kami sebenarnya. Jadi ketika di seminar UIN Syarif Hidayatullah di mana Kiai Imat, Tengku Kori almarhum, saya, Profesor Aral Gonggong,
itu jadi pemateri, dan juga yang menyelenggarakan kan juga adalah Kiai Syarif Rahmat, dengan Gus Irfan juga hadir di sana, termasuk Den Dibio saat itu juga masih ada, termasuk Gus Fuad Pleret juga ada, Gus Fakih juga ada. Itu ada tokoh yang hadir di belakang layar, yaitu Rumil Abbas, Mas Fajar. Rumil Abbas ketika di hari Sabtunya itu hadir, dan ketika itu kan juga anggota BRIN. Anggota BRIN tidak hanya Pak Sugeng, ketika itu ada berbagai tim. Itu juga anggota BRIN kan hadir di sana. Nah, di seminar UIN tersebut kita mengundang Robito Alawiyah juga, tapi Robito Alawiyah tidak hadir. Rumil Abbas hadir, tapi tidak berani atau tidak mengucapkan sepatah kata pun yang sifatnya mengcounter daripada seminar tersebut. Justru ketika itu Rumil Abbas itu ngobrol yang seakan-akan upaya melobi-lobi. Dia cerita dia dari Al-Ahdal gitu. Intinya kami bisa melihat atau menganalisa sifatnya kalau beliau tuh berani membela yang bayar. Jadi dia sebagaimana sudah terungkap membela Ba'alawi itu karena ada bayarannya. Nah, tapi dia seakan-akan berupaya membuka stand, andai kata dari pihak yang kontra kepada Ba'alawi itu mau menggunakan jasanya ketika itu, sebenarnya bisa-bisa saja. Dia katanya kalau dibayar bisa. Tapi kalau kita, perjuangan kita bukan dengan membayar orang. Kalau kita perjuangannya benar-benar harus dari giroh kesadaran sendiri untuk kita sama-sama berjuang. Bukan kita membayar-bayar orang. Jadi kalau ini, dan kita pun juga bukan orang bayaran. Kita benar-benar di sini, kalau kata Gus Irfan, berikhtiar untuk memberikan kado terindah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak digaji oleh apa namanya? Kita bukan sebagai tanda kutip agen hitam Cina dan lain-lain. Dan itu bukan. Dan kita pun jadi juga bukan buzzer dan juga bukan bohir ya. Iya. Bukan bohir dan bukan buzzer. Kalau macam Rumel ini dia memposisikan dirinya sebagai agen buzzer. Siapa yang mau bayar dia? Kalau yang mau bayar dia dari jalur Khabib, dia siap membela Khabib. Kalau dari kita ada yang mau membayarnya, dia pun siap membela kita. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami simpulkan. Makanya itu secara gamblang ngomong seperti itu, lugas gitu ngomong begitu. Ya, intinya ada hal tertentu yang kita nggak bisa menyampaikan lugasnya gimana, tapi bisa kita analisa seperti itulah, Mas Fajar. Nah, makanya di pertemuan saat itu pun kita tidak dalam keadaan sifatnya karena kami sudah dapat informasi-informasi tertentu. Ketika di hari Sabtu ketemu Rumel pun kita tidak dalam keadaan bersisi dengan dia, tidak. Benar-benar pertemuan yang kita sifatnya masih open wait and see. Jadi tidak dalam keadaan kita menganggap Rumel musuh kita tuh belum. Ketika itu kita di hari Sabtu di seminar itu loh, kita benar-benar lagi melihat ini maunya kemana. Masih kita menimbang-nimbang. Jadi berarti kita mulai melihat Rumel ini tanda kutip menjadi lawan tanda kutip itu baru di hari Ahadnya, ketika di Bantennya. Di Bantennya itu kita sudah baru melihat, oh memang posisinya dia sebagai pihak lawan yang harus kita lawan. Tapi di hari Sabtu itu saja kita masih menerima Rumel sebagai tamu yang kita sifatnya ya kita masih wait and see, kita masih melihat-lihat dulu. Tidak dalam keadaan kita wah ini pasti lawan gitu, tidak. Tidak dalam keadaan kita wah ini harus kita persekusi, tidak. Kesimpulannya berarti status itu status palsu ya, yang dia bilang apa kayak gimana nggak berani kopdar dan sebagainya itu berarti pas ketika hari H itu kan dia ketemu langsung dengan Kiai Imat. Saya saksinya berarti bisa... saya Gus Fakih, Gus Irfan ngelihat Rumel nggak ya ketika itu? Iya. Nah, Gus Irfan juga wajib saksi gitu. Artinya bisa kita beri gelar ya. Beri gelar Rumel Al-Kazab ya. Ya, Al-Kazab pendusta. Artinya Rumel sudah pernah ketemu dengan Kiai Imat. Bahkan kenapa Kiai Imat juga nggak hadir di Banten? Karena berita bahwasanya Robito Alawiyah tidak hadir dan tidak mengutus wakil.
Jadi di UIN Syarif Hidayatullah tidak hadir, di Banten tidak hadir. Nah, Kiai Imad masih lebih gentle karena misalkan ada orang-orang yang hadir tapi tidak mewakili RA, tapi ada Hanif Alatas hadir, maka Kiai Imad pun juga mengutus ketika itu Tengku Kori dan Gus Aziz Jazuli yang tadi yang hari ini ada gitu. Nah, sedangkan saya dengan Gus Irfan, saya dengan Kiai Imad, kemudian ada acara lain ke Cirebon, diundang oleh Gus Abbas. Karena sifatnya kita melihat ada hal yang tidak kondusif di situ. Artinya yang kaburi sejati itu justru Robito Alawiyah. Andai kata Robito Alawiyah itu hadir dengan wakilnya, insya Allah Kiai Imad pun juga akan ikut hadir. Tapi karena tidak hadir, maka ya Kiai Imad juga enggak, tapi cukup diwakili. Nah, yang menarik juga tadinya di Banten itu juga mempersilahkan kalau anggota kita ada pakar DNA yang mau dihadirkan di Banten. Karena kan ketika di hari Sabtu itu para anggota BRIN tuh Dr. Sugeng dan lain sebagainya itu juga ikut hadir. Awalnya panitia Banten mempersilahkan apabila mereka datang dan menyatakan awalnya ada akomodasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dari pihak selesai acara kami, ini pihak-pihak para pakar DNA biologi tidak jadi dijemput oleh panitia Banten. Artinya panitia Banten tuh agak ketakutan apabila pakar-pakar genetik ini jadi hadir di Banten. Ini yang perlu disampaikan kepada beliau biar tahu bahwasanya ada hal-hal yang ternyata di belakang layar itu terjadi seperti itu, kurang lebih seperti itu Mas Fajar. Jadi yang tentang masalah Rumail Abbas yang sudah ketemu, tentang masalah kalau yang di UIN Wali Songo tuh bagus. Gimana? Kalau yang di UIN Wali Songo gimana tuh? Ya itu. Nah, kalau UIN Wali Songo kan yang Semarang. Nah, kalau yang di UIN Semarang itu dari pihak kampus didatangi polisi. Diminta. Bagus, diperjelas dulu ini Bang Charlie. Jadi ada dua kali UIN nih. Ya. Yang saya sampaikan ini Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2023. Tadi yang diceritain barusan tuh di Jakarta yang ketemu Rumail Abbas itu. Nah, itu di tahun 2023. Kalau rencana di UIN Wali Songo itu 2024 gitu. Itu disabotase sama Polri. Ya, kepolisian. Jadi kepolisian. Nah, betul. Nah, adapun andai kata di video ini ada yang menyaksikan dari pihak Kabib dan Mukibin, yang jelas Al-Kaburi itu adalah Robito Alawiyah. Beraninya hanya jago kandang saja di kantor Robito, tapi tidak bisa menjamin keamanan. Karena di masa-masa 2024 pun di Bogor kemana tuh? Bagus. Yang di Bogor. Di Bogor mana ya? Di Bogor kan mau diadain juga tuh, terus nggak jadi, kenapa itu? Pakai siapa itu? Oh, nggak tahu. Lupa kalau Bogor. Ya, yang kita ingat dulu aja nih Mas Fajar ya. Intinya yang jelas kan diundang Basul Masail itu kan di Benda Kerep, ya kan? Di Banten, di UIN. Yang pernah datang itu kan. Basul Masail Cirebon itu untuk warga Wali Songo dulu. Kalau Basul Masail Cirebon, bukan untuk Habib. Di Benda Kerep. Yang di Benda Kerep itu untuk membicarakan tentang keluarga Wali Songo itu ada silsilah versi Balawi dengan yang bukan. Itu ngebahasnya internal keluarga Wali Songo. Nah, untuk yang di Banten itu mulai mengundang baik keluarga Wali Songo maupun Habib, terutama mengundang Robito Alawiyah. Tapi Robito Alawiyah tidak hadir. Yang hadir adalah orang-orang yang tidak sebagai wakil resmi Robito. Jadi yang ketika di Banten tersebut, contoh Hanif Alatas, Rumail Abbas, termasuk Wafi, itu semuanya bukan sebagai wakil Robito Alawiyah. Mereka berbicara atas dirinya sendiri. Termasuk Abuya Qurtubi segala macam, itu mereka bukan wakil Robito. Sedangkan Kiai Imad menyampaikan kepada panitia dan siap berhujah ilmiah melawan Robito Alawiyah atau wakil resminya. Tapi karena yang datang bukan wakil Robito, maka Kiai Imad tidak hadir dan mewakilkannya kepada Gus Aziz Jazuri dan Teguh Kori, seperti itu. Nah, jadi nanti yang disebut impact-nya kan akan jadi kayak variety show aja, kayak talk show aja kalau kayak gitu, nggak ada yang taslim kan kalau kayak gitu dari kedua pihak kan. Betul. Kan Nah, akan tetapi Mas Fajar yang perlu saya sampaikan,
yang jelas kan di UIN Syarifatullah nggak terjadi, di Bantul nggak terjadi. Kita juga pernah Pasuruan juga pernah hadir karena dulu sempat Kiai Ali Badri sempat ada rencana mempertemukan dengan Taufik Assegaf, tapi Taufik Assegaf nggak jadi. Kami sudah hadir, tapi pertemuan tidak terjadi. Yang kemudian di 2024 ketika Robito Alawiyah mengundang, itu pasca itu insiden Kerawang. Yang dimediasi sama Rocky Taufik Assegaf itu yang hadir dari pihak Wali Songo siapa saja tuh juriat Wali Songonya? Kiai Imad sama saya. Saya sama Kiai Imad sudah hadir ke Pasuruan, ternyata nggak jadi gitu. Padahal saya sama Kiai Imad sudah hadir di Pasuruan. Nah, kalau yang di tahun 2024 itu kan yang namanya undangan Robito Alawiyah ini pasca insiden Kerawang yang di Agustus 2024. Adanya upaya persekusi kalau Kiai Imad hadir, Kiai Imad yang dipersekusi, ternyata nggak hadir, maka saya dan rombongan lah, termasuk Kiai Ihsan dan anggota Banser. Artinya di situ mereka sudah melakukan show of force, siap melakukan penghalalan segala cara secara biadab. Nah, Robito Alawiyah mengadakan acara mengundang Robito Alawiyah tidak menjamin keamanan. Sehingga ketika itu sesuatu hal yang konyol bila mana tanpa pengamanan yang jelas, yang dijamin, bila mana Kiai Imad atau yang diundang itu hadir. Nah, sehingga karena ada insiden tersebut, memutuskan ya nggak perlu hadir. Lebih baik kalaupun mau diskusi ilmiah di tempat yang netral. Nah, ketika itu pihak Kiai Imad dan sebagainya mendapatkan alternatif di UIN Wali Songo Semarang. Akan tetapi di tempat yang harusnya netral dan akademisi ini digagalkan oleh polisi. Itu sayangnya. Harusnya kalau misalkan terjadi ilmiah yang di tempat netral, yang mestinya di kampus, bukan di kandangnya Robito, bukan di kantornya Robito. Jadi, yang pasca ada acara persekusi, beraninya jagoan kandang. Kalau mau ya di kampus. Mobil yang dikendarin tuh Bagus itu sampai hancur, Bang Charlie. Berarti itu saya mau nyusul juga kan, tuh Bagus ya, tapi tuh Bagus sudah arah balik kan? Enggak. Betul. Enggak, bentar. Ini sebenarnya rencana yang pertama itu di Robito dulu, baru Wali Songo ya? Urutannya ya? Ya gitu. Dari awal sudah di UIN Wali Songo, tiba-tiba dia di detik-detik terakhir orang udah pada berangkat semua, dia bikin acara motong jam tanggal 7, padahal Wali Songo tanggal 10. Orang kan udah pada siap-siap semua. Iya, tanggal 7 ya. Booking apa, hotel segala macam udah pada berangkat dalam perjalanan. Karena sempat juga nih Bang, sempat juga Romel itu nggak bisa di tanggal 9 karena mau ke luar negeri gitu loh. Artinya kenapa kok hubungin Romel gitu loh, siapnya tanggal 7 gitu loh Bang. Tapi yang jelas Rumel Abbas pernah adu hujah ilmiah secara YouTube live terbuka dengan Kiai Imad di channel Pada Suka TV. Nah, jadi artinya kalaulah misalkan dengan kondisi politik tentang masalah nasab ini bisa panas, bisa ada benturan massa, tapi kan bisa adu hujah ilmiah secara terbuka melalui YouTube live. Itu bagaimana itu di Pada Suka TV itu, Bang Charlie, di Pada Suka TV itu kesimpulannya adalah bahwa Rumel sepakat dengan Kiai Imad bahwa Said Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Oh iya. Dan sepakat itu pernah ya. Adalah tidak ada Fakih Muqaddam dalam primer sejaman, itu nggak ada. Nah, itu sepakat di situ. Nah, artinya yang menang hujahnya malah Kiai Imad secara ini sejarah, karena jadi dua itu ya. Iya kan? Fakih Muqaddam majhul, fiktif, dan hijrahnya Said Ahmad bin Isa fiktif. Betul. Nah, artinya kalaulah ada orang yang masih memframing Kiai Imad itu al-kaburi dan sebagainya, justru Robito Alawiyah kaburi. Dan apabila misalkan Rumel Abbas memframing Kiai Imad tidak berani diskusi, bukankah sudah pernah ketemu? Bukankah sudah pernah diskusi? Pernah adu hujah? Ketemu sudah pernah di 2023 di UIN Syarifiyatullah. Kalau mau adu hujah secara aman, sudah pernah juga di Pada Suka TV. Sehingga Rumel Abbas ini bagi saya ucapannya ini ya framing hoax fitnah. Ya kalau memang mau adu hujah ilmiah ya silakan saja,
Bisa juga kok seperti di Pada Suka TV, yang mana Rumel sudah pernah kalah adu hujah ilmiah dengan Kiai Imad, begitu. Tekankan kepada masyarakat. Dan juga Kiai Syarif Rahmat sudah pernah ada acara di ILC dan menyampaikan kepada novel Mbak Mukmin ketika itu, yang pernah mengkritik apabila bila mana belum puas mau adu hujah ilmiah, silahkan kalau mau dilanjutkan di ILC. Antara Kiai Syarif Rahmat akan menghubungkan dengan Kiai Imad, novel Mbak Mukmin, upayakan antara pilihannya antara Taufik Assegafkah atau Lutfi bin Yahya atau Rizik Syihab. Salah satu atau tiga-tiganya melawan Kiai Imad. Sampai sekarang tidak ada kabar. Artinya kalau Kiai Imad itu insya Allah siap hal seperti itu. Apabila tidak berani di ILC, ya YouTube live terbuka pun insya Allah siap. Nah, atau di kampus yang ilmiah. Nah, seminar-seminar kampus mengundang Mbak Alawi ini sudah beberapa kali terjadi, mereka tidak hadir. Seminar UIN, Syarif Hidayatullah, Robita Alaiwa tidak hadir. Ketika di UIN Wali Songo Semarang, upayanya digagalkan oleh polisi. Kemudian selain itu ada juga seminar kampus di Jogja untuk menyelidiki tentang mengkaji silsilah semua di Ningrat, mengundang Lutfi bin Yahya. Lutfi bin Yahya pun ternyata Al-Kaburi juga. Ya. Juga nggak ada. Artinya ini masyarakat juga jangan suka main framing seakan-akan para pejuang atau Kiai Imad nih di framing Al-Kaburi, padahal yang asli Al-Kaburi adalah para Kabib, Robitoh Alawiyah Al-Kaburi dan Lutfi bin Yahya Al-Kaburi dan Rumail Abbas Al-Kazab. Nah, karena sudah pernah ketemu, sudah pernah adu, tapi kok merasa framing seakan-akan Kiai Imad takut dan lain-lain. Nah, ini just framing fitnah hoax bagi masyarakat harus tahu. Ngomong-ngomong tentang Mr. Bin nih, Mr. Bin Yahya Yahudi Yaman, singkatan dari Yahudi Yaman itu. Itu gimana tuh Bagus? Dengar-dengar katanya tuh Bagus pernah mau dialwikan ya sama Gus Abbas. Oke. Pernah Gus, Bagus pernah ya itu ya? Ya, cuman lebih tepatnya mau ke Bin Yahya kan. Karena ya, di masa itu dulu kami masih husnuzon sebagai Asmatkan Mbak Alawi dulu. Nah, jadi di masa itu kita belum menemukan, karena kita keluarga Wali Songo mulai menemukan data Wali Songo bukan ke Mbak Alawi itu baru di tahun 2018 ke atas. Jadi nah, dulunya behind the scene geger nasab nih ya. Polemik nasab behind the scene-nya. Asbabul wurud. Oh, dibahas karena lain waktu Charlie. Kalau ini kan dengan masih lingkup siluman dan gurunya siluman siapa ya? Langsung saja, nggak apa-apa lah, masalah tuh Bagus. Langsung aja, open aja. Ini kan sebenarnya publik belum tahu nih. Ya, publik hanya memahami framing dari Habib saja. Dengan adanya tadi Bang Fajar Umbara itu membuka awalnya ke Sakti, kemudian ke debat nasab, ini kebuka semua gitu publiknya. Nah, ini bergeser sedikit nih Bang Charlie, ini bergeser ke kegaiban yang berkaki bebek nih. Gimana kaki bebek? Coba asbabul wurud ya lah, biar berurutan kronologi asbabul wurud. Ini Prasasti, kalau yang ini kaki bebek gitu ya, Mas Fajar. Kan gaib itu kan untuk siluman. Kerajaan jadi, siluman ya, bukan kerajaan Sulaiman, kerajaan siluman. Jadi kalau untuk Oknum Kabib Lutfi bin Yahya ini sudah lebih jauh lagi dari tahun 2017 dan kalau misalkan kita pernah kemarin cerita keluarga Wali Songo itu kan dari tahun 2009 tuh dengan Kelly Badri itu sudah ada organisasi nasabnya, ada Robito Asmatkon yang kemudian mendapatkan pro dan kontra, Mas Charlie. Tapi intinya dulu keluarga Wali Songo husnuzon silsilah leluhurnya itu ke jalur Asmatkan Mbak Alawi, dikarenakan dulu keluarga Wali Songo itu manuskripnya kan silsilahnya ringkasan.
Nah, versi yang lengkap, yang seakan-akan lengkap, itu adalah ke versi Ba'alawi, yaitu Asmakan Ba'alawi. Jadi dulunya kami huzon Wali Songo ke jalur tersebut. Terbongkarnya nanti baru 2018 ke atas, bahwasanya Wali Songo itu bukan kepada jalur Ba'alawi. Meskipun sebelumnya almarhum Kyai Sunyoto dalam Atlas Wali Songo juga sudah memberikan indikasi tentang adanya jalur Maghribi sama Uzbek, tapi di masa lalu kita masih lebih husnuzon kepada versi Ba'alawi yang konon dulu diakui oleh Ba'alawi. Nah, pernah kan kemarin kita kaji itu Ba'alawi pernah memasukkannya ke dalam kitab Samsu Az-Zuhiroh. Nah, dalam kitab Samsu Az-Zuhiroh tersebut, sampel keturunan Wali Songo yang paling terjata lengkap ke bawahnya ya, bukan ke atas, itu adalah jalur Banten, Mas Charlie dan Gus Irfan Mosi. Jadi kalau misalkan dalam data Wali Songo yang didata oleh Ba'alawi, itu ada Syarah Samsu Az-Zuhiroh, ada Khidmatul Asiroh. Kalau dalam Khidmatul Asiroh, sampel keturunan Wali Songo itu adalah dari jalur Sunan Giri 7 keturunan ke bawah. Sedangkan dalam Syarah Samsu Az-Zuhiroh, itu dari Sunan Gunung Jati jalur Banten, itu 14 generasi ke bawah tercatat. Sehingga di masa-masa tahun 2016, Robito Alawiyah sempat mengajak kerjasama kami dari keluarga Banten. Jadi bukannya kami mau mengaku-ngaku minta pengakuan dari Robito Alawiyah, bahkan ada upaya Robito Alawiyah untuk mengajak kerjasama keluarga Wali Songo. Jadi bukannya saya mau mengaku Habib gitu, tapi sudah ada upaya itu dari sekitar karena untuk lebih mereka lebih ingin lebih melegitimasikan diri mereka dengan lebur ke Wali Songo justru ya, ingin tambah legalitasnya sebenarnya kan. Kalau ingin lebur ke Wali Songo nanti NAT zaman sekarang. Kalau dulu di 2016 karena ada pro kontra kan, ketika itu ada Robito Alawiyah, ada Nakobatul Asrof yang Alina Segaf, ada lagi Robito Asmatkon. Nah, Robito Asmatkon terbagi lagi, ada yang pimpinan Kelly Badri, juga ada Soebul Faroji kalau di masa-masa itu. Nah, di masa-masa itu Robito Alawiyah saat itu ketuanya belum Taufik Assegaf, masih Habib Zain bin Smith untuk Robito Alawiyah, dan ketua Maktab Daiminya adalah Habib Ahmad Alatas. Nah, ketika itu kami bertemu di kantor Robito Alawiyah. Bahkan mereka mempersilakan keluarga Wali Songo jalur Banten untuk mempersilakan menyiapkan MOU-nya, rencana kerjasamanya mau seperti apa. Dan kami pun masih menimbang-nimbang apakah mau lanjut kerjasama ataukah tidak. Nah, kemudian ada saran masukan untuk menemui Habib Lutfi bin Yahya, begitu. Karena Habib Lutfi bin Yahya ini adalah salah satu tokoh di masa itu yang dulu kami husnuzoni sebagai Habib. Bahkan dulu Kiai Imad pun sempat husnuzon dia sebagai waliullah. Oh, karena Habib yang itu Habib Lutfi gitu. Nah, jadi dulu itu kita sempat husnuzon, dan Habib Lutfi itu konon adalah Habib yang paling menerima keluarga Wali Songo dibandingkan Habib dari jalur Nakobatul Asrof, itu yang keras kepada kontrak kepada Wali Songo. Nah, sehingga kami sowan silaturahim ke Pekalongan langsung di sekitaran tahun 2017. Saat itu belum ada gambaran negatif apapun tentang beliau. Jadi kami sowan silaturahim, ternyata dari pertemuan tersebut barulah nampak upaya beliau itu mau bekerja sama dengan keluarga Banten, tapi diadu domba dengan Cirebon. Dalam pandangan beliau, Cirebon itu bukan turunan garis laki kepada Sunan Gunung Jati. Sedangkan saya membela bahwasanya keluarga Buntet, Benda Kerep, Sultan Cirebon, termasuk masa itu Ketum PBNU Kiai Said Agil Siroj, itu keturunan garis laki Gunung Jati. Dan yang kemudian beliau membelokkan Sunan Gunung Jati itu sebagai leluhurnya bin Yahya, bukan ke Asmatkon Ba'alawi. Nah, saat itu dalam pandangan beliau, Syarif Hidayatullah itu adalah alias daripada Yahya bin Hasan, leluhurnya daripada bin Yahya. Dengan alasan leluhur bin Yahya bin Hasan di Yaman tidak diketemukan makamnya, sehingga beliau mengklaim, berpendapat Syarif Hidayatullah itu adalah alias Yahya bin Hasan. Itu yang saya tantang keras. Ya? Hasan bin Toha. Gimana? Yahya bin Hasan bin Toha ya? Bukan. Langsung Hasan bin Yahya langsung. Yang paling atasnya. Kalau Hasan bin Toha bin Yahya Ningrat.
ini langsung Hasan bin Yahyanya, Ya, Mas Fajar. KRT semua itu. Ya. Nah, Itu lain ya. Kalau yang KRT pada semua saat- tidak Hasan bin pada saat tuh Bagus berantem cekcok dengan apa tuh dengan Mr. Bin Yahya itu, Mr. Bin itu gimana reaksi Kiai Ahmad waktu itu? ya Kimat akhirnya ngasih isyarat-isyarat supaya sudahlah jangan debat sama tuan rumahnya lah gitu, terus ngajak pulang, kurang lebih seperti itu. Karena ternyata Kimat masih takzim sekali kepada beliau sebagai ketua sufi dan lain sebagainya lah. Bahkan Kimat menganggapnya wah bagaikan waliullah gitu. Ya itu saya juga menghargai pandangan Kimat, tapi intinya di saat itu saya menolak leluhur kita Gunung Jati dibinyayakan. Sehingga bila mana ada framing seakan-akan saya minta pengakuan Robito, minta pengakuan Habib Lutfi untuk menjadi Habib, wallahi itu tidak benar. Bahkan kami menolak diakui sebagai bin Yahya itu kami menolak gitu. Bahkan ketika Robito Alawiyah kerjasama, yang memendingnya tidak jadi kerjasama dengan Robito. Jadi bukan Robito yang menolak kami, tapi justru kami yang menolak Robito. Jadi itu merupakan kalau kata keluar pengahang yang memutarbalikan fakta. Itu bagus nih. Ini kan gini Bang Charlie. Ya. Ini keluarga Wali Songo itu kayak itu bagus kan keturunan dari Ki Ageng Tirtayasa, keturunan dari Maulana Hasanuddin ya kan. Nah, ini kebiasaan apa namanya? Mereka ini letap di kalimatilah ya. Maksudnya mereka itu selalu istiqomah dengan humble, dengan kerendahan hati ya. Tapi sekarang saya minta ini nih karena urgent, karena relevansi sekarang orang harus minazulmati ilan nur gitu kan, dan logout ya kan, logout kepada cahaya nih, tolong dicerahkan nih itu bagus, tolong diperlihatkan syahadat isbatnya tuh bagus nih di sini nih. Tolong diperlihatkan. Jadi biar kita sudah di acara yang kemarin kan sudah dipresentasikan tuh. Sekali lagi diperlihatkan langsung sambil dibacakan gitu loh tuh bagus. Kayak waktu kita di mana tuh di Lebak Bulus itu loh. Biar cerah terang beneran gitu, biar orang tahu. Ada isbat itu apa tuh biar tahu gitu tuh bagus. Di-spill aja di sini sekarang gitu. Kalau bagi kami momennya kurang pas. Intinya kita sudah pernah dibahas di video Bang Charlie yang lalu. Jadi ibaratnya kalau kami kan kurang pas, rasanya kurang elok kalau kita ngaku-ngaku sendiri dan membacakan itu kurang elok. Ini kan saya yang meminta, bukan tuh bagus saya ingin men-spill, tapi saya yang memohon nih, saya memohon banget nih. Kalau saya kan nggak punya, walaupun saya terindikasi, tapi saya nggak punya. Gitu. Tolong diperlihatkan supaya tercerahkan gitu. Pemirsa bisa lihat sebelumnya dalam episode yang ditampilkan oleh Bang Charlie. Di situ kan sudah pernah kita tampilkan 3 contoh isbat dari keluarga Wali Songo termasuk saya sendiri. Jadi ada yang dari jalur saya, dari jalur Nakib Sal Kasim, ada dari jalur Sidogiri, ada dari jalur keluarga Sunan Giri yang dari Nakib Maroko. Jadi bagi saya ya itu cukup hanya untuk internal kita saja. Kita tidak menggunakannya itu untuk supaya dihormati, diakui, itu tidak. Karena ilmu silsilah itu adalah untuk menyambungkan silaturahim. Ta'lamu min asabikum atau diri arhamakum. Bukan untuk kita kemudian merasa dan lain, enggak. Dan kita juga patokannya juga adalah untuk berikhtiar supaya takwa. Karena apabila kita menghadap ke publik, kami khawatir seakan-akan kita mau adu nasab dengan Balawi. Wallahi kita bukan adu nasab dengan Balawi. Kita berikhtiarnya ibadah nahi mungkar. Kalau ada keluarga Wali Songo yang gak takwa, ya silahkan jangan dipercaya dan jangan diikutin. Tapi kalau keluarga Wali Songo yang beriman, berilmu, bertakwa, meskipun nasabnya belum ketemu kematian obor, tapi ikutilah karena ketakwaannya. Dibandingkan Habib yang mengaku nasabnya itu terang, garis laki lurus, tidak putus nasab, tapi kelakuan zolim, ngibul, cabul, kurofat, jangan ikutin. Karena yang mengingkarinya bukan hanya saya, tapi Rasulullah langsung itu mengingkari dalam hadis fitnah saro. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait Nabi, tapi dia tidak bertakwa, maka dia bukan bagian dariku. Nah, jadi
tidak perlu kita terlalu menonjolkan itu. Intinya keluarga Wali Songo berupaya menjaga nasab untuk menjaga satu rahim dan menyesuaikan dengan kaidah ilmu, menyesuaikan dengan negeri muasalnya, tapi bukan kemudian untuk diminta supaya dihormati, bukan seperti itu, Mas Fajar dan Bagus. yang pasti Itu bagus. Ini kan yang apa Kasepuhan Sunan Muria ini kan dengan Sunan Kudus ini kan sudah melaporkan ya masalah hilangnya situs cagar budaya Nisan Sunan Muria dan belum ditindaklanjuti sama polisi. Bisa nggak tuh bagus ini mendorong atau melaporkan lagi? Jadi biar banyak pihak yang LP kan gitu supaya itu dikembalikan gitu loh yang diambil oleh Mr. Bean itu. Oke, insya Allah Mas Fajar. Cuman intinya gini Mas Fajar, di Indonesia ini untuk melakukan proses hukum itu tidak semudah yang kita kira, karena kan kita sudah terjun langsung gitu ya. Jadi ada kaidah no fix no justice. Ya itu ya Gus ya. Pengalaman Pak Bin Semit ya September tuh ya, sampai hari ini belum beres-beres itu. Jadi ada kaitan dengan keviralan, kaitan dengan duit, ada kaitan dengan politik. No viral, no justice, no money, no justice. Sama masalah perpolitikan. No relasi, no justice. Ya, artinya kita harus bersiasat dulu, Mas Fajar. Jadi intinya kita keluarga Wali Songo, insya Allah kita akan beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita ungkap langsung di depan publik karena ternyata ya itulah dalam perjuangan tuh kita harus pakai siasat dulu. Dan termasuk jalur proses hukum tidak semudah yang kita kira. Tidak hanya karena kita punya bukti, punya saksi, kita lapor pasti menang. Belum tentu. Ada hal-hal yang permainan-permainan yang benar-benar bisa dicurangi, bisa diliciki, bisa tidak ditindaklanjuti itu bisa. Makanya kita insya Allah yang penting kita sudah ada tindakan lapor. Nanti kita akan lihat dulu situasi kondisi kapan waktu yang terbaik untuk tanda kutip menyerang kembali gitu. Nah ibaratnya perjuangan itu bagikan perang gerilya Mas Fajar. Bukannya berarti nyerah nggak bisa kemudian kita nyerah, itu enggak. Tapi gerilya itu para pejuang kita ada waktunya nyerang, ada waktunya kita seperti pending dulu, ada waktunya mundur dulu, pada waktu terbaik kita serang lagi. Jadi siasat kita adalah perang gerilya melawan kemungkaran. Tinggal mohon didoakan dulu. Amin. Notulensinya tadi tuh pernah tidak pernah hadir di UIN dan lain-lain itu ya untuk RA ya. Robito Bawi itu nggak pernah hadir. Jadi tadi saya kasih tanda petik Robito Alawiyah itu Al-Kaburi, Lutfi bin Al-Kaburi, Rumail bin Abbas, Abbas ya nggak pakai bin ya, itu Al-Kazab kalau gitu. Karena sudah pernah. Bin Ahdal nggak apa-apa Gus. Bin Ahdal. Gimana? Ya. Bin Ahdal nggak apa-apa. Bin Ahdal. Satu lagi nih, satu lagi Romli Alaidrus nih, Gus Idrus Romli ini sama santrinya itu Gus Wafi itu nggak pernah hadir, diundang sama Kiai Fuad Nur Hasan Sidogiri itu untuk mempertanggungjawabkan pernyataan dia yang menafikan syahadat isbatnya Kiai Sulaiman. Iya, Pandai Sidogiri. Benar, laras. Kiai Asrori, jadi kan ditakzib nasabnya Kiai Sulaiman dan Kiai Asrori itu ditakzib nasabnya oleh dua oknum ini. Kiai Romli Alaidrus sama muridnya Gus Wafi. Dan tidak pernah hadir dan tidak menerima tantangan Gus Hasan juga nggak pernah datang. Berarti Al-Kaburi juga tuh ya. Betul. Oh iya, itu kan pernah ditantang juga itu, Bang. Pernah ditantang juga memfasilitasi di Cilacap itu kan. Tantang Gus Wafi, kemudian Idrus Romli nggak hadir juga itu. Gus Jafar, Gus Kabib dan Mukidin berarti ya. Iya. Betul.
Ya, Oke, ini kan Gus baik, Jafar, Gus Hasan sama sudah Abdul 2 Malik. jam. Ya, Abdul Malik udah menantang nggak pernah hadir. Ya, ya. Ya, artinya Habib ini, fenomena ini, kalau kita track record lah ya, dari pertama itu Uin Syarif Hidayatullah, kemudian undangan, oh enggak, yang pertama itu kan 12 dulu, 12 pertanyaan, Robito Kalawiyah nggak boleh jawab. Kemudian Uin Syarif Hidayatullah, kemudian undangan Kiai Badri Pasuro juga nggak hadir, kemudian apa namanya, di Banten juga nggak hadir, gitu kan. Nah, kemudian di Wali Songo tiba-tiba ada di Taufik Robito. Asegaf Al-Kaburi juga, Taufik Asegaf Al-Kaburi, ya kan? Idrus Iya, Robi iya, betul. Al-Kaburi, Wabi Al-Kaburi. Kemudian ada yang ILC itu, ILC dari Kiai Slamet sampai sekarang tidak ada tanggapan. Kalau untuk Kiai Imad, insya Allah siap untuk ini di ILC. Berarti Mbak Mukmin Justru Al-Kaburi juga. pertanyaannya gini Gus, coba Gus, pertanyaan di ILC itu dari novel Pak Mukmin itu nanya, Imad itu bin Sarman apa bin apa gitu kan, dia bilang kan ya nggak ada hubungannya kan gitu. Ke Lengkong Kiai aja, ke Lengkong Kiai, ya. Suruh ke Lengkong Kiai. Di sana ada situs namanya situs apa pahlawan nasional, namanya situs Arya Wangsakara. Di situ ada tertera rapih itu silsilahnya Kiai Imad dan Kiai apa Maruf Amin. Itu Bang Oh iya, Haji iya. Romai Rama, Om Raden Haji Romai Rama dan semua. Kalau misalnya ini tabayun ke sana ke Lengkong Kiai gitu loh. Apa novel Mbak Mukmin. Kalau mau tahu siapa silsilahnya, Ya, ya. sanad nasabnya ke Imad. Itu divideokan kalau perlu divideokan. Baik, sudah Karena nggak 2 mungkin, jam full, ini 2 jam lebih. Kita ini ya apa diskusi. Saking enaknya, saking apa namanya membahas dari apa Raga Sukma, kemudian Mi'ros, kemudian Gerak Sakti, The Johnny West, gitu kan, segala macam, dan kita bicara bebek, tentang kaki bebek. kronologi Siloman kaki bebek, terus kemudian Al-Kazab, gitu, Al-Kabun dan seterusnya. Jadi memang kalau kita telusuri Bang, ya sampai hari ini kalau memang nasabnya Balawi itu dianggap paling kokoh, paling kuat, paling apa rapi catatannya, ya kenapa 4 tahun nggak bisa membantah kasus Kiai Imad, tidak bisa menjawab Kenapa tidak 12 pertanyaan daripada Kiai Imad gitu. Kenapa tidak menjawab? Kenapa tidak memberi reaksi terhadap horor Majmu Fuqaha Jawa? Itu. Nah itu dia tuh, setelah gitu belum menjawab itu, dan juga tidak pernah merespon terkait kurofat-kurofat yang dikaji oleh Gus Adi Jazuli. Artinya mereka membenarkan, diam berarti membenarkan, itu aja. Kita bisa ini Pak, bisa menyimpulkan hal seperti itu. Dan masyarakat juga sekarang Bang Ivan, kemudian Gus Bagus sama Mas Fajar nggak perlu khawatir. Publik itu sekarang sudah cerdas, sudah bisa memilih mana yang hoax, mana yang propaganda, dan mana yang framing. Jadi ya kita tinggal nanti publik yang menentukan. Bahwa itu apa namanya, cucu Nabi itu bukan secara sosial di luar daripada kita bicara nasab, tapi secara publik, secara ilmu sosial, mereka sudah memutuskan, publik sudah memutuskan bahwa Alawi ini bukan cucu Nabi, dan itu jelas. Baik, terima kasih itu Pak Kosmogi, Bang Fajar, Bang Irfan. Ada mungkin nanti yang belum sempat kita sampaikan, kita bisa ulas lagi di episode-episode berikutnya. Yang jelas dalam program Lockout ini, gitu kan, keluar dari narasi kembali kepada realita. Jangan pernah mudah percaya dengan narasi-narasi yang sulit atau tidak bisa diverifikasi. Jadi harus diverifikasi apapun itu narasinya, baik dari narasinya pro Kiai Imad ataupun pro dengan Balawi, gitu kan, bagi Balawi yang selalu menggunakan apa namanya teknik-teknik narasi yang retoris, gitu ya, teknik-teknik narasi yang sangat apa namanya tidak bisa membuktikan nasab mereka. Ya tolong teman-teman langsung verifikasi, jangan mudah percaya, dan tentunya teman-teman cerdas dalam memahami poin nasab ini. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Yang jelas hari ini
Bang Fajar Umbara tidak akan mengambil judul-judul film yang ada di bukunya Agus Agis. Itu aja. Tunggu. Saya disclaimer dulu ya, disclaimer kapasitas saya. Ya, saya disclaimer kapasitas saya di sini adalah sebagai, karena ini sudah masuk ke ranah publik ya, ranah publik yang siapapun bisa menanggapi ini, karena ini bukan lagi isu komunitas ya, bukan hanya di kalangan pesantren, di circle kiai lagi, tapi ini sudah mencakup udah ranah publik gitu ya. Jadi, dan saya sebagai seniman ya kan, dan sekaligus saya sebagai santri dan santri salik yang belajar suluk dari kecil gitu kan, keturunan dari Cirebon, Astana Garib gitu kan, itu merasa berhak untuk turun rembuk dan musyawarah bersama teman-teman sekalian gitu loh, karena ini kan seniman sendiri itu ranahnya kan psikologi sosial dan sosiologi gitu kan, seperti apa Kanjeng Sunan Kalijogo yang dia dengan wayangnya. Kalau saya kan, kalau Sunan Kalijogo kan zaman dulu belum ada bioskop ya, dia bikin dengan layar di apa secara siluet diperbesar, dibolong-bolongin jadi siluet bentuk bayangan, ditonton orang satu alun-alun ya kan. Ya kalau saya dengan bioskop, dengan film, tapi menjadikan tontonan itu menjadi tuntunan gitu. Kenapa saya bikin film-film horor? Supaya orang-orang percaya dengan yang gaib gitu, karena buktinya orang-orang yang ngakunya nggak percaya setan, orang-orang barat, ketika di prank dia kan lari-larian, kecar-kacir, kabur, ketakutan. Berarti kan bahwa sebenarnya dalam hati kecilnya kan dia percaya dengan yang gaib gitu. Sekian, cukup Bang Jarwi. Kusifana tambahan? Halo, ini kayaknya benar. Ya, intinya kalau konklusinya ya tentang tema tadi ya, sangat beda jauh antara tradisi spiritual pecinta Wali Songo dan NKRI ini dengan tradisi quote and quote spiritual ala Ba'lawi. Ya. Contoh tadi saya bilang di awal, langit dan sumur. Langit ya, bena sama sumur. Oke. Contoh tadi saya bilang, ini saya sekilas ini tadi saya baca ya. Salah satu tahapan-tahapan untuk masuk ke dimensi gaib ala tradisi santri itu ada namanya, sebelum dimulai itu ada namanya sholat taubat. Ya, bukan meremas payudara istri orang, halal leluhur bukan, atau boleh mabuk segala macam bukan, atau Habib yang mabuk, Habib yang maksiat lebih mulia dari sorban kiai bukan. Ini justru mendekatkan ilmu hikmah, ternyata ada irisan dengan tasawuf, ada irisan dengan taqiyatun nafas, pembersihan hati, ada diawali dengan sholat taubah, istighfar, sholat hajat 4 rakaat 2 salam. Dan tentunya karena ilmu masuk dimensi ilmu gaib ala santri ini mengandalkan ilmu keikhlasan, maka di dalam tiap rakaat sholat hajat 4 rakaat 2 salam itu dibaca ba'da Fatihah, dibaca Al-Ikhlas berkali-kali. Tujuannya untuk apa? Kita semakin mengurangi ragawi kita, hubbud dunia kita, untuk menuju dimensi yang lebih atas daripada dimensi ketiga, dimensi alam manusia. Beda, sangat beda. Makanya saya berani berdebat, mana ajaran yang sesat tentang spiritualnya Ba'lawi dengan para santri. Sangat mudah digulung. Sekali lagi saya katakan, wahai khususnya, wabil khusus Dewan Fatwa MUI Pusat, kalian kalau tidak segera bertindak, apalagi kami sudah pernah dengan ratusan rombongan ke sana, ini akan jadi batu sandungan kalian lebih besar dari Gunung Uhud kelak perjalanan kalian nanti di akhirat. Ingat ya, ingat, tolong ingat. Udah, ini gitu aja. Bung Karno kan pernah bilang, Bung Karno nggak pernah bilang kiai itu jumut, nggak pernah bilang. Padahal kiai juga kan dia ada yang suprarasional, ada hal-hal yang gaib ya gitu ya. Dan Bung Karno sendiri juga bukan orang sembarangan, dia juga mengerti dengan ilmu-ilmu hikmah, dengan spiritual seperti itu gitu kan. Tapi beliau mengatakan bahwa hadramautisme itu jumut gitu kan. Bung Karno sendiri kan
sudah mengeluarkan statement seperti itu gitu kan. Betul, betul, betul. Dan Betul, beliau ya. muak lah dengan Mbak Alwi yang merasa superior gitu kan. Intinya seperti itulah. Intinya, Lebih jumut itu ini, Iya. jumut itu kampungan, deso norak gitu loh. ya, ya kaum kopek lah. Kaum kopek itu keras kepala kayak batu. Jadi intinya para pengurus MUI, khususnya divisi Dewan Fatwa MUI, Ya. apakah kalian? Hah? Kalau kenapa disebut kiai? Kiai itu kan tuan ya. Yai itu dari kata sayyid sebenarnya kan. Nah, kenapa digabungin menjadi kiai itu senepan, maksudnya ikiai. Karo ikiai gitu. Sama ini saja nih, sama dia saja ikiai, supaya membedakan mana yang hak, mana yang batil itu loh untuk diikuti. Yang kurafat Ya. mana yang maunah karomah yang hak, yang Betul. suprarasional. Kata bagus. Betul. Makanya itu apakah para divisi MUI khususnya Dewan Fatwa MUI tidak ingin mendapatkan kado terindah yang kita berikan pada Kanjeng Nabi? Intinya para teman-teman seniman semua, teman-teman artis, daripada kalian ngaji kepada Umar bin Khattab segala macam itu, mending ngaji sama kiai-kiai pribumi. Untuk para panitia pengajian, tolong foto para kiai pribumi sekarang dibikin lebih besar daripada foto-foto para Habib Baklawi. Jangan selama ini yang bertahun-tahun ini fotonya kiai mini-mini. Apalagi sekarang kebenaran sudah terbuka. Waktu jahal aku, wasaqul batilu, innal batila kana zauqa. Bang Charlie, ini tolong komentarnya disimpan ya Bang Charlie. Komentar-komentar dari netizen tolong disimpan buat next episode lagi kita ada nanti ketika buat next episode. Oke, siap. Iya, buat baik teman-teman ya. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Bang Fajar di ujung ya, itu memang saat ini tesis keimat, diskursus nasab ini bukan lagi punya keimat, tapi sudah punya publik. Publik itu silahkan berbicara apapun itu untuk mengkritik. Jadi kalau setahun 2 tahun ya mungkin tesis keimat kita bicaranya. Kalau sekarang kita bukan lagi bicara tesis keimat, tesis keimat sudah punya milik publik. Jadi kita nggak bisa public domain, public domain. Jadi tidak bisa membendung apapun itu, nanti persepsi publik yang akan datang. Yang jelas jangan pernah framing lagi, jangan pernah mengaku-ngaku lagi sebagai cucu Nabi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita hari ini sudah membahas 2 jam lebih 14 menit. Mudah-mudahan itu bisa menjadi berkah bagi kita semuanya, dan teman-teman juga bisa menyimak replaynya. Dan nanti kita akan insya Allah akan tanggapi beberapa video-video komentar-komentar dari teman-teman semuanya untuk kita buatkan topik di episode berikutnya. Terima kasih atas teman-teman. Kita kembali di logout di episode berikutnya. Terima kasih Gus Irfan, terima kasih Bang Suboki, terima kasih Bang Fajar atas waktunya. Kita kembali lagi di minggu depan. Ayo kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.